menulis jurnal. Kalau fokus pun sebenarnya kita bisa ya menulis itu. Jadi kita harus punya waktu tersendiri, sisakan waktu 1 jam setiap harinya untuk menulis jurnal. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena banyak sekali saya menemukan, karena sebelumnya juga saya sebagai editor di jurnal Jika, itu banyak sekali yang mengirimkan tenggat waktunya mepet. Jadi kalau ketika mepet memasukkan jurnal ke salah satu jurnal tertentu, itu susah Bapak Ibu. Kenapa? Karena harus direview dulu sama reviewer, harus dilihat formatnya dulu, harus diverifikasi dulu, dan harus direvisi dulu. Dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi nggak bisa asal instannya. Lalu kita lanjut. Oke. Ciri-ciri tulisan jurnal yang baik itu yang seperti apa sih? Pertama, objektif. Objektif. Jadi kita membuat jurnal yang bersifat objektif, tidak subjektif. Karena banyak sekali orang yang membuat jurnal hanya karena berdasarkan keinginannya dia atau sarannya dia. Misal kayak pemilihan wagub atau pemilihan capres tahun lalu, itu banyak sekali yang menuliskan representasi mereka mengenai salah satu paslon tertentu. Jadi secara subjektif, bukan objektif. Kedua, rasional. Rasional itu adalah apa yang kita tulis itu sesuai dengan kenyataan yang ada, yang valid, data yang valid di lapangan. Kritis, kita harus memiliki narasi yang cukup kritis pada saat kita mengomentari dari materi dan apa yang kita temukan di lapangan. Lalu aktual, up to date. Jadi jika Bapak Ibu ingin membuat jurnal, diusahakan membuat judul jurnal yang up to date. Misal kayak peran media sosial pada saat pandemi COVID-19. Itu up to date, aktual. Kalau misalnya Bapak Ibu membuat bagaimana peran transportasi pada masa COVID, itu juga bisa. Jadi buat hal-hal yang masih terbarukan. Jadi nanti pada saat penginputan jurnal di salah satu jurnal itu bisa jadi bahan untuk cepat masuknya suatu jurnal. Lalu akumulasi pengetahuan terbaru. Biasanya kita sebelumnya tahu media sosial hanya sebatas media sosial saja kayak Instagram. Terus lebih lama kita tahu lagi tentang TikTok. Nah, sekarang orang menggunakan Instagram dan TikTok untuk melakukan sesuatu hal yang viral. Nah, dari situ juga bisa membuat penelitian untuk sebuah jurnal. Terus ada lagi pengamatan empirik dan pengembangan gagasan baru. Dari sini, ciri-ciri tulisan jurnal yang Ibu Bapak buat dengan ciri yang seperti ini, diusahakan salah satunya atau beberapa, itu akan bisa menarik perhatian dari editor jurnal untuk bisa memasukkan jurnalnya ke salah satu jurnal tersebut. Lalu, ini tadi yang saya bilang, sumber tulisan jurnal itu bisa dari mana saja, bisa penelitian lapangan, bisa dari Bapak Ibu ketika sedang menggunakan sosial media, lalu dijadikan penelitian juga bisa, atau uraian konseptual salah satu materi atau teori, atau rangkuman hasil skripsi, tesis, riset, disertasi yang mungkin ketika kita sedang membaca skripsi, tesis, atau disertasi orang, sepertinya ada yang bisa diambil nih dari sini untuk dijadikan penelitian selanjutnya, boleh. Dan menjadi sebuah gagasan terbaru dijadikan sebuah jurnal. Lalu, nah di sini karena saya memegang jurnal Jika, saya mempunyai beberapa komponen tulisan jurnal. Pertama ada judul, abstrak, pendahuluan, kajian literatur, metode, pembahasan, penutup, referensi, dan biodata penulis. Nah, saya akan membahas ini satu. Oke, pertama, judul. Nah, kebanyakan Bapak Ibu tuh membuat judul yang panjang. Maaf Ibu, dibesarkan suaranya. Oh ya, baik. Halo, sudah? Ya. Oke. Ya, jadi kebanyakan judul yang dibuat sama Bapak Ibu pada saat membuat jurnal itu terlalu panjang. Disarankan sebenarnya hanya 12 kata untuk dalam bahasa Indonesia dan 10 kata dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena semakin sedikitnya kata dan semakin padatnya, itu akan membuat judul itu lebih menarik bagi editor jurnal.
Pertama, harus yang mencerminkan masalah yang sedang dibahas, yang lagi hits. Misalnya peran media sosial, TikTok dalam masa pandemi COVID-19. Nah, itu kan berarti masalahnya adalah ketika lagi masa pandemi, orang lebih banyak menggunakan sosial media. Karena kan harus di rumah, tidak boleh pergi kemana-mana. Terus memiliki daya tarik. Daya tariknya adalah tadi yang saya sebutkan tadi, si TikTok tadi. Kenapa sih? Oh iya, karena orang lebih sering sekarang menghabiskan waktunya menggunakan sosial media, bermain sosial media, dan tidak boleh memiliki dana. Nah, diusahakan ya Ibu Bapak, jika membuat judul jangan lebih dari 12 kata. Karena saya banyak sekali menemukan yang memasukkan jurnal ke jika itu kadang sampai ada yang 15-16. Seperti itu. Karena apa? Karena nanti pada saat penyaringan jurnalnya akan agak sulit. Lalu kedua ada abstrak dan kata kunci. Nah, ini nih yang perlu ditekankan. Abstrak itu bukan kesimpulan ya Bapak Ibu. Jadi abstrak itu merupakan sebuah ringkasan padat dari keseluruhan isi mengenai jurnal tersebut, tentang apa sih pokoknya, apa sih permasalahannya, bagaimana pemecahannya, terus bagaimana metodenya, apa yang dibahas, dan hasilnya seperti apa. Tapi bukan komentar dari si penulis, tapi lebih kepada apa hasil yang diterima, misalnya dari teori yang kita pakai, metode yang kita gunakan, dan hasil yang didapat, apakah sudah sesuai atau belum. Bukan kesimpulan, tapi sebuah ringkasan secara padat. Dan ini biasanya terdiri 200 sampai 250 kata. Cuman kalau di Jika atau saya biasanya menggunakan 200 kata saja untuk abstrak. Kadang saya menemukan pada saat laporan jurnal, di laporan akhir dan di usulan, ada ringkasan yang sampai 1 lembar halaman. Nah, saya bingung tuh, itu abstrak itu berisi 1 lembar. Apakah beliau memberikan kesimpulan atau apa, saya juga nggak tahu. Jadi diusahakan hanya 200 atau maksimal 250 kata, tidak lebih dari. Nah, apa sih isi abstrak tersebut? Pertama itu biasanya tujuan menulis jurnal tersebut, apa tujuannya, lalu menggambarkan tentang apa, menganalisis tentang apa, terus konteksnya apa sih gitu. Misalnya oh ya, pertama ini menceritakan penelitian tentang budaya orang menggunakan media sosial, lalu didukung media sosial apa saja yang digunakan, terus misalnya media sosial TikTok, setelah itu menggunakan kenapa sih orang lebih menggunakan TikTok? Iya, karena lebih atraktif, lebih bisa beratraksi dengan orang lain, lebih memiliki banyak filter atau segala macamnya. Seperti itu. Dan keempat, yang terakhir adalah lebih pada penekanan. Jurnal ini memiliki metode yang seperti apa, dengan hasil pembahasan yang kayak gimana, dan akhirnya menemukan permasalahan apa dengan pemecahan yang seperti apa. Lalu ada kata kunci. Nah, kata kunci ini biasanya seharusnya ya Bapak Ibu, kita memiliki 3 kata kunci saja, tidak lebih. Ini sebagai feeling atau searching pada saat kita mencari sebuah artikel atau penulisan. Nah, kenapa saya bilang 3 saja? Karena lebih dari 3 itu akan agak repot. Pertama adalah sebenarnya kata kuncinya adalah pertama itu lebih kepada teorinya apa, terus judulnya apa, terakhir tema atau mungkin bidang ilmunya bisa dipakai, atau bisa juga bidang ilmu, teori, baru temanya. Jadi tidak semuanya misalnya kita bikin kata kunci sampai 5 kata kunci, tidak, tapi maksimal diusahakan 3 saja. Karena lebih dari 3 akan terlalu banyak pada saat kita searchingnya. Lalu lanjut. Nah, ada pendahuluan. Nah, di sini Bapak Ibu saya ingin menekankan, sebaiknya pendahuluan itu tidak menyertakan poin-poin. Misalnya pada saat membuat pendahuluan, diusahakan itu sebenarnya menggunakan paragraf-paragraf saja, jadi tidak menggunakan poin-poin seperti misalnya 1.1, 1.2 gitu. Diusahakan sebenarnya lebih kepada memberikan gambaran tentang topik atau isu yang sedang digunakan oleh penulis, mulai pendekatannya seperti apa, terus permasalahan yang ada tuh apa sih sampai harus dibuatkan jurnal, terus apa sih hal yang menarik, terus kira-kira
dari hal tersebut apa yang bisa kita ambil untuk pemecahannya, menggunakan teori seperti apa, metode yang kayak gimana, dan penelitian ini kenapa sih diambil, apa sih pentingnya, apa sih menariknya gitu. Dan ini bisa dibuat sebagai paragraf-paragraf seperti itu, jadi tidak usah menggunakan poin-poin. Nah, untuk poin-poin itu Bapak Ibu bisa menggunakan kajian literatur. Nah, di kajian literatur ini isinya hanya kajian literatur saja atau teori-teori yang digunakan, teori-teori yang relevan. Jadi misalnya Bapak Ibu membahas tentang media sosial, berarti Bapak Ibu mencari tentang teori media sosial seperti apa, tentang pengaruh, tentang TikToknya sendiri atau segala macamnya seperti itu. Jadi ini baru dibuat per poin, teorinya saja yang digunakan. Lalu metode. Nah, metode ini biasa metode yang digunakan, metodenya apa? Dengan wawancara kah, kuantitatif kah, kualitatif kah, terus prosedurnya seperti apa. Jadi jelaskannya secara ringkas dan padat saja. Karena banyak pada saat laporan metode itu hanya dibuat penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, sudah dengan teori ini. Jadi tidak dijelaskan metode kuantitatif yang seperti apa, pakai rumus atau semacam, tidak gitu. Jadi lebih dijelaskan sedikit tentang prosedur sama tekniknya menggunakan metode tersebut. Lanjut. Nah, di pembahasan ini biasanya lebih kepada tadi yang saya bilang, permasalahannya apa, cara yang digunakan apa, metodenya seperti apa, dan dibahas di sini. Sudah sesuai belum dengan hal yang kita temukan di lapangan, terus teori yang kita pakai dan metodenya apakah sudah sesuai gitu kan. Isinya tentang analisis data terhadap suatu pembahasan. Biasanya tuh lebih kepada, banyak sih, kalau kuantitatif lebih kepada grafik, table, kalau kualitatif lebih kepada gambar, tergantung dari pokok pembahasannya tersendiri. Tapi diingat Bapak Ibu, pembahasannya tidak berbelit-belit, dan diusahakan pada pembahasan tidak usah mengulang kata-kata yang sudah dituliskan di pendahuluan. Karena banyak sekali dosen-dosen yang menuliskan di pendahuluan mengenai kata-kata tersebut dan diulang kembali di pembahasan untuk menambahkan jumlah jurnalnya atau menambahkan jumlah laporannya. Sebaiknya jangan Ibu-ibu, jangan Bapak Ibu, jangan mengulang kata-kata yang sudah pernah ada sebelumnya di pendahuluan atau sebelumnya. Dan jangan terlalu terbelit-belit pada saat memaparkan pembahasan. Karena itu nanti akan menyusahkan Bapak Ibu dalam proses penulisannya. Lanjut. Nah, di penutup ini sih lebih kepada kesimpulan yang Bapak Ibu buat dari permasalahan, teori, metode, dan pembahasannya. Apa sih yang bisa disimpulkan dari penelitian Bapak Ibu buat? Apa hasil yang dapat dipetik? Kira-kira penelitian ini apakah masih bisa menjadi penelitian yang akan dilakukan untuk kedepannya? Atau sudah berhenti di situ saja? Atau apakah penelitian ini bisa menjadi bahan acuan untuk penelitian yang lainnya? Nah, itu nanti akan berisi di penutup. Dan juga nanti ada saran yang Bapak Ibu bisa sampaikan untuk penelitian tersebut, apa kurangnya atau apa yang harus ditambahkan, itu bisa. Lanjut. Nah, di referensi ini adalah bentuk istilah daftar pustakanya Bapak Ibu setelah menulis jurnal. Di sana tuh banyak sekali referensi yang dirujuk tadi di kajian literatur, tapi Bapak Ibu tidak menyertakan referensinya dari mana. Misal, kemarin saya menemukan ada beberapa yang memberikan referensi hanya bentuknya seperti contoh di bawah, dan ketika saya klik dia tidak menggunakan referensi tersebut di jurnalnya. Sebaiknya jangan digunakan. Jadi benar-benar menggunakan referensi yang digunakan di jurnal Bapak Ibu. Jadi jangan sembarangan mengetik referensi yang sebenarnya tidak masuk ke dalam jurnal Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu salah satu alasan jurnal Bapak Ibu belum bisa langsung di ACC. Jadi harus revisi, karena di situ kita mengecek setiap referensi yang ada. Apakah dia masuk dalam jurnal tersebut, apakah dikutip dalam jurnal tersebut atau tidak. Jika tidak, maka kita menyuruh atau meminta beliau untuk merevisi ulang.
Dan di sini nggak cuma hanya buku doang ya Bapak Ibu, bisa juga jurnal, bisa juga koran atau tipe publikasi lainnya boleh. Asalkan bukan Wikipedia atau bukan website yang belakangnya .org. Kalau .go.id masih boleh, .ac.id masih boleh. Jadi sekali lagi, referensi ini diusahakan referensi yang benar-benar dipergunakan oleh jurnal yang Bapak Ibu tulis. Jadi bukan referensi yang udahlah karena referensinya kurang nih gitu kan, cuman ada 5 gitu, udah tambah-tambahin aja, nggak bisa Bapak Ibu. Kan kayak gitu nanti akan mempersulit Bapak Ibu untuk di-ACC-nya sebuah jurnal. Oke, lanjut. Nah ini biodata. Nah banyak sekali orang atau Bapak Ibu yang menulis jurnal itu tidak menyertakan biodatanya. Jadi saya nggak tahu nih beliau dosen mana, atau misalnya beliau jurusan apa, beliau mengajar apa, saya tidak tahu. Diusahakan sebisa mungkin Bapak Ibu menuliskan nama, gelar, kampus mana, prodinya mana, terus memegang jabatan apa di kampus tersebut, atau juga sebagai apa, atau pernah mengajar mata kuliah apa. Kenapa ini penting? Karena dalam jurnal nanti ada pemberkasan. Ketika nanti Bapak Ibu jurnalnya sudah terpublish di salah satu jurnal dan dikutip atau disitasi oleh orang lain, nanti nama Bapak Ibu akan mendapatkan nilai plus dari nilai citasinya. Makanya kalau misalnya Bapak Ibu sudah mengupload jurnal dan mempublish lalu memasukkannya ke Google Scholar, terus misalnya nama Bapak Ibu, contoh misalnya nama Budina, disitasi oleh mahasiswanya, berarti nanti citasi yang ada di Google Scholar Budina ada 1 karena menyebutkan nama Budina. Dikliklah si jurnalnya karena dia mencari sesuai dengan bidang ilmunya. Dikliklah namanya Budina, jadi citasinya 1. Terus kemudian lagi ada dosen dari luar BSI yang mensitasi juga, oh iya nih penelitiannya Budina sesuai dengan bidang ilmu saya pengen pakai kutipannya dia. Diklik, disitasi, akan disitasi. Apa sih kegunaan citasi tersebut? Kegunaan citasi tersebut adalah untuk mengembangkan nilai Bapak Ibu di jurnal. Karena semakin banyak citasinya, semakin tinggi peringkatnya. Nah, itu biasanya buat kepentingan serdos, kepangkatan. Itu nanti akan dinilai oleh pihak ketiga. Lalu nih, ada yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan pada saat melakukan jurnal. Pertama, yang harus dilakukan ya, pertama, jika Bapak Ibu ingin jurnal cepat di ACC, pertama, pilih topik yang tepat. Pertama, kenal dengan topik yang tepat. Kedua, pilih benar-benar topik yang sedang aktual. Jadi bukannya misalnya masalah rumah sakit bla 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 itu di tahun 2015. Sudah tidak aktual, tidak faktual lagi. Sebaiknya jangan menggunakan itu, tapi gunakan yang terbarukan. Misalnya tentang COVID, pandemi, media sosial, itu masih terbarukan. 2, penelitian yang belum pernah dilakukan sebelumnya, atau memang ada penelitian yang sudah dilakukan, tapi ternyata kita bisa mengambil dari angle yang berbeda yang tidak dibahas oleh peneliti tersebut. Itu kita bisa mengambil, dan itu harus dilakukan. Misalnya penelitian tentang media sosial, TikTok, bla 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 bla. Tapi dia tidak mengambil tentang bagaimana psikologis orang yang menggunakan media sosial di saat masa pandemi. Nah, itu mungkin bisa diambil dari angle yang berbeda. Terus ketiga, gunakan literatur yang valid. Tadi yang saya bilang tadi, referensi, diusahakan pada saat Bapak Ibu membuat jurnal, gunakan referensi yang valid yang dapat terdeteksi. Jangan menggunakan referensi yang tidak Bapak Ibu gunakan pada saat penulisan jurnal, karena itu akan mempersulit Bapak Ibu pada saat nanti pengasesian jurnal. Nah, ada lagi yang tidak boleh dilakukan pada saat penulisan jurnal. Pertama, beberapa kali saya menemukan dosen-dosen yang mengupload jurnal, tidak hanya dosen ya, mahasiswa juga dari beberapa lingkungan kampus ternama, bahkan mereka membuat jurnal berdasarkan hasil copy-paste. Dan lucunya, mereka tidak mengubah angle sudut pandangnya, tapi hanya mengubah nama objeknya saja. Apa saya bisa bilang begitu? Selain satu, ini melanggar hukum. Kedua, ini sangat tidak baik ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena otomatis jurnal yang Bapak Ibu buat akan langsung di-reject oleh editor.
seperti itu. Karena saya beberapa kali menemukan bahkan dari kampus ternama yang bisa kita bilang itu kampus sudah melanglang buana dan bahkan terkenal, ketika saya melihat jurnal dari mahasiswanya karena dia harus publish untuk keperluan dia tesis, itu maaf sekali itu hasil copy paste. Dan saya menemukan hampir 90% tulisannya dia itu copy paste. Nah, itu sangat-sangat tidak boleh. Kedua, cenderung mengulang-ulang satu paragraf yang isinya sama. Tadi yang seperti saya bilang. Pada saat pembahasan, jangan mengulang lagi kata-kata atau paragraf yang sama di pendahuluan. Kenapa? Karena itu hanya akan mengulang-ulang pembahasan yang Bapak Ibu saja. Memang menambah paragraf, menambah isi, menambah banyaknya tulisan, tapi tidak membuat tulisan Bapak Ibu menjadi baik. Sebaiknya berikan pembahasan yang sesuai dengan apa yang sudah tertera. Jadi misalnya di pendahuluan membahas tentang permasalahannya, menggunakan teorinya apa, metodenya apa, baru dibahas. Jadi jangan mengulang paragraf yang sama. Dan terakhirnya yang saya tadi bilang, straight to the point. Jangan berbelit-belit. Menulis jurnal jangan, iya bila jurnal ini akan bla bla bla. Jadi diusahakan membuat jurnal itu straight to the point. Kata-kata yang penting saja. Kenapa? Karena ini juga akan jadi salah satu alasan Bapak Ibu jurnalnya akan diterima oleh editor. Kalau misalnya Bapak Ibu menulis jurnalnya, jurnal ini bla bla terlalu banyak basa-basinya, itu jujur saja tidak akan diterima, bahkan akan langsung di reject. Karena salah satu jurnal yang baik adalah tidak berbelit-belit. Oke, cukup sekian itu saja dari saya. Ya, jika ada yang bertanya, boleh Bu Dina, silakan. Oke, ada contoh-contoh Bu yang bisa di-share barangkali? Oke, contoh ya sebentar. Saya punya satu contoh yang menurut saya ini bagus ya jurnalnya. Ini dari dosen penyiaran. Namanya Bapak Jangan Irwanto. lupa share screen. Ya, ini Bapak Irwanto. Ini di Jurnal Jika ya Bapak Ibu, karena saya mengelola Jurnal Jika. Beliau menuliskan tentang ini, judulnya langsung straight to the point, film Wonder Woman. Orang berpikir, wah film Wonder Woman ada apa nih, gitu kan. Langsung membahas tentang dominasi wanita dalam dunia patriarki. Langsung to the point kan, jelas. Dan dia nggak nyampe 12 kata. Nah, ini biasanya hal-hal yang seperti ini langsung oleh editor suka langsung, wah ini menarik. Ya, menarik ya Bu. Terus up to date. Ya, terus karena kan memang pada saat kemarin penayang film Wonder Woman kan juga banyak kontroversi dan viralnya dengan pakaiannya, dengan si artisnya kalau beragama A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Jadi ini salah satu yang cukup menarik bagi editor. Jadi akhirnya dimasukkan. Terus juga ada ini. Masih loading ya? Masih loading. Oke. Nih. Ini juga tulisannya Bu Dina ya. Saya punya itu. KKN ini. Ini kenapa saya bilang bagus? Karena dia langsung to the point. Kamera branding calon wali kota di media sosial. Langsung dijelaskan. Studi kasusnya siapa nih? Pemilihan wali kota, pasangan calonnya siapa-siapa. Nah, gitu. Jadi dia ngejelasin pertama adalah si teorinya kamera branding, terus medianya di mana di media sosial, terus apa sih yang dibahas tentang kasus pemilihan wali kota. Seperti itu. Itu saja sih Bapak Ibu. Sama paling saya mau ngasih tips dan trik untuk pembuatan BKD-nya ya. Pada saat penulisan jurnal banyak sekali Bapak Ibu yang menulis laporan dan usulan BKD-nya revisi terus-terusan. Itu sebenarnya karena pertama Bapak Ibu harus sering yang namanya mengupdate di ruang konsultasi LPPM. Itu ada yang namanya penulisan dosen mandiri, ketentuan penulisan dosen mandiri. Karena maaf sekali, memang kami dari tim LPPM bidang verifikasi SIMLIS tidak memberikan sosialisasi mengenai adanya format template terbaru. Tapi jika Bapak Ibu sering mengunjungi SIS, di situ ada yang namanya format ketentuan penulisan mandiri. Dan banyak sekali hal di situ yang
template-nya sebenarnya hampir sama, tapi ada sedikit perubahan-perubahan yang bisa Bapak Ibu lihat. Dari dulu kita membuat penelitian 1 tahun ya Jacknya, dan untuk semester ini dibuat 6 bulan. Nah, kenapa banyak revisi di situ? Pertama, dari bulan, tanggal, penulisan dosen mandiri dengan penulisan dosen yayasan sangat berbeda. Semester lalu kita membuat penulisan dosen yayasan, sekarang kita membuatnya penulisan dosen mandiri, dan itu sangat berbeda. Seperti itu. Itu saja, Brina, mungkin ada yang ditanyakan? Oke. Masukan kali Bu, kan ini kan tidak dari BSI aja barangkali. Iya, bagaimana dengan saya rasa hampir sama ya dengan universitas-universitas lain. Iya. Ada ketentuan-ketentuan yang diupdate biasanya ada di OJS-nya ya Bu ya. Iya, jadi setiap jurnal Bapak Ibu memiliki template yang berbeda-beda dan tidak sama. Jadi kalau memang ingin membuat jurnal tertentu, Bapak Ibu harus mendownload template jurnal tersebut dan dilihat apakah sudah sesuai, apakah template-nya benar, dan segala macamnya. Karena kalau misalnya memang tidak sesuai template, otomatis biasanya langsung di-reject. Seperti itu. Dan biasanya pada saat penulisan jurnal, mohon untuk menulis namanya lengkap. Karena beberapa ada dosen atau mahasiswa yang mengupload jurnal, menulis namanya tidak lengkap. Ketika kita mau publish itu jurnal, ternyata menyebutkan, oh ya nama saya salah, saya harus mengedit bla 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 bla, dan itu kita mengedit di metadata. Memang sih tidak susah, tapi mengedit metadatanya itu adalah harus melalui prosesnya dulu, gitu loh. Jadi makanya misalkan pada saat mengupload jurnal dibuat sesuai dengan template yang benar. Terus penulisannya juga penulisan nama ataupun gelar dan kampusnya juga ditulis dengan baik. Jadi pada saat nanti publish tidak ada lagi revisi. Karena bukan apa Bapak Ibu, ketika jurnal yang sudah publish harus revisi, itu kita harus minta izin dulu sama chief editornya dan sama anggota jurnal yang lain, dewan direksinya. Karena jurnal sekarang ini dari Dikti itu ada peningkatan-peningkatannya. Ada Sinta 5, 4, 3, 2, dan 1. 1 dan 2 itu sudah internasional. Sinta 1 dan 2 itu sudah internasional. Jadi biasanya Bapak Ibu kalau yang mau ikut kepangkatan bisa masuk Sinta 1 dan Sinta 2 itu sudah baik sekali. Nah, untuk jurnal JK itu baru Sinta 5. Sedangkan jurnal ilmu komunikasi dan cakrawala sudah Sinta 4. Jadi sebaiknya ikuti format yang sudah sesuai. Terus tadi buat judul yang semenarik mungkin, faktual dan up to date. Terus jangan berbelit-belit pada saat penulisan jurnal dan jangan mengulang kata-kata yang sama pada saat penulisan jurnal. Seperti itu, Ibu. Oke, Ibu Widarti, ini ada 3 pertanyaan dari Bapak Edi Wijaya, Bapak Rizky, dan Ibu Amalia. Ada yang mau berbicara langsung atau saya bacakan saja? Mau saya bukakan suaranya? Mungkin Bapak Rizky atau Bapak Edi? Iya. Oke, saya bacakan ya, Bu. Bapak Edi. Susah ya, Bu. Bapak Edi Wijaya, Bu bertanya, apakah ada batasan tahun terbit sebuah buku yang digunakan untuk referensi? Terima kasih. Langsung dijawab? Boleh. Sekarang diusahakan sebenarnya 5 tahun ke bawah. Diusahakan ya. Tapi kemarin saya juga dapat bahasan kalau bisa sih paling up to date-nya 3 tahun. Jadi tidak terlalu lama untuk tahun penerbitannya. Paling lama 3 tahun. Paling lama 5 tahun. Karena apa? Karena nanti pada saat pemberkasan atau misalnya referensi yang digunakan, itu bukunya tidak terlalu lama sekali. Karena kan kita membahas bahasan yang sangat up to date, faktual. Jadi diusahakan buku yang digunakan tidak lebih dari 5 tahun. Oke, gimana Bapak Edi Wijaya? Oke, nih Bapak Rizky katanya mau bicara langsung nih. Kangen juga nih sama Bapak Rizky nih. Halo Bapak Rizky. Oke, Bapak Rizky, apa kabar? Sudah saya unmute, Pak. Bisa bertanya langsung? Suaranya tak ada, Bapak Rizky. Suaranya kurang terdengar, Bapak. Mungkin mic-nya bisa di-unmute lagi. Cek, tes. Yes, ya, okay. Mantap. Oke, Bapak Rizky. Sehat ya, Pak? Aduh, seger sekali nih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar Ibu Dina, Ibu Widarti, Bapak Yusuf, Bapak Edi? Wah, di absen nih. Kenal ya? Pak Roy, kayak ada juga Pak Roy ya? Ada. Sehat-sehat ya Bu ya? Ya, alhamdulillah. Udah lama nih nggak bersua. Iya. Ibu Widarti, saya ingin bertanya ya. Ibu Widarti. Iya Pak, boleh. Jangan susah ya Pak. Saya jadi canggung penanya sama Bu Widarti ya. Ya kenal kita ya Pak ya. Oke, kita kayak pernah bertemu tapi di mana ya, kapan ya? Ayo silakan diajukan pertanyaan. Ini Bu, saya mempunyai pertanyaan, bagaimanakah caranya menyadur cerita atau tulisan yang sudah ada atau menjadikan cerita itu sebagai referensi dari cerita yang ingin kita buat, tapi tanpa menghilangkan keaslian dari cerita tersebut dan membuat unsur baru dari cerita yang telah kita buat itu, jadi semacam ada penggabungan. Dan apakah hal itu juga disebut ilegal? Nah, gimana tuh Ibu? Maaf Bapak, bisa diulang Pak, lebih pelan-pelan Pak. Mungkin Bapak terlalu terburu-buru. Iya. Mungkin saya ulangi lagi. Iya. Bagaimanakah cara menyadur cerita atau tulisan yang sudah ada dan menjadikan cerita tersebut atau tulisan tersebut sebagai referensi dari cerita yang ingin kita buat, tapi tanpa menghilangkan keaslian yang ada dari dan cerita yang sebelumnya dan menambah unsur baru yang akan kita buat nantinya. Dan apakah hal itu disebut ilegal? Ya, terima kasih. Gimana Bu Wit, sudah jelas? Enggak, Bapak ini maksudnya mau bikin jurnal tentang si ceritanya, si filmnya atau si novelnya, atau dari sudut pandang apanya nih Pak? Oh, ya masuk juga ke dalam jurnal, karena kan mungkin kita membuat jurnal itu ada, kayaknya hal ini menariknya, tapi gimana sih contohnya melihat jurnal-jurnal yang sudah ada, tapi kita bukan copy paste. Kalau copy paste kan bisa disebut menyadur semuanya, itu kan memang termasuk dosa lah. Jadi kita tuh pengen menjadikan itu sebagai bahan kita. Nah, caranya biar tidak mengganggu cerita sebelumnya itu bagaimana strateginya gitu. Oke, gini kali Bu Widarti, saya coba sederhanakan ya. Yes. Tapi Ibu yang jawab. Iya. Jadi mungkin maksudnya Pak Rizky, kita melakukan mengutip atau mensitasi tulisan orang, kalimat dari seseorang yang sudah menulis, itu bagaimana caranya biar tidak terkena plagiat atau masih legal lah istilahnya gitu. Gitu bukan Pak Rizky? Ya, Ibu. Oke. Alhamdulillah. Jadi saya coba jawab ya Pak Rizky ya. Jadi gini Pak Rizky, untuk seperti itu mengutip ulang istilahnya ya, sebenarnya yang disebut dengan plagiat adalah ketika kita mempunyai kemiripan satu paragraf itu sebanyak 90%. Jika kutipan, pasti semua orang akan menggunakan kutipan yang sama pada jurnalnya. Cuman masalahnya adalah paragraf yang kita gunakan pada awalan dan akhiran itu sama atau tidak kata-katanya. Seperti itu Pak Rizky. Jadi tidak mungkin kan Pak Rizky membuat sebuah kutipan tapi dari awalan paragraf pertama sampai dengan paragraf terakhir sama. Yang sama kan hanya kutipannya saja. Nah, bagaimana cara kita supaya tetap legal? Kita mengutip kata-kata yang memang kita pergunakan untuk penelitian atau jurnal kita saja. Untuk awalnya pasti akan beda dong, kita ngebahas apa, kita mau ngomongin apa, itu pasti kalimat pertama sampai dengan kalimat terakhir akan berbeda dengan penelitian yang sebelumnya. Kecuali kutipannya, kalau kutipan memang sama, karena satu buku kan. Atau misal satu artikel, satu kutipan, itu pasti akan sama kutipannya. Karena kita nggak mungkin mengganggu kutipan yang sudah ada. Seperti itu sih Pak Rizky. Mudah-mudahan bisa menjawab. Gimana Pak Rizky, kalau istilahnya sih tadi Pak Yusuf info parafrase ya. Jadi kita mengubah kalimat tapi tidak mengubah esensinya. Jadi kalau misalnya tadinya si kutipan itu
kalimat aktif, ya bisa kita ubah menjadi kalimat pasif gitu. Tapi intinya tetap sama. Seperti itu. Gimana Pak Rizky menjawab pertanyaan tadi? Iya, oke, terima kasih Ibu Widarti atas penjelasannya. Baik, berikutnya ada Ibu Amalia nih, Bu Widarti. Wah, jadi kayak punya radio saya. Bu, untuk isi jurnal saya sering gimana? Apa Ibu Amalia mau berbicara langsung? Ya, Ibu boleh. Saya cari dulu Bu Amalia. Kemarin juga kita habis komunikasi ya Bu ya. Nah, kurang intim kayaknya nih. Kurang mesra. Aku tuh unmute. Gimana Ibu Amalia? Atau pertanyaannya apa Bu Dina? Iya, untuk isi jurnal, Ibu Amalia sering melihat subjudul maupun judul per bab itu berbeda dengan jurnal yang satu dengan yang lainnya. Sebenarnya, apakah ada template-nya untuk isi jurnal atau disesuaikan dengan tema yang diangkat? Nah, misalnya nih, untuk laporan dan proposal di UPSI, pas BKD kan ada template-nya, sedangkan pas di jurnal tidak sesuai dengan template-nya. Nah, gimana Bu solusinya? Jadi gini Bu, kalau untuk sudah Bu Amalia saya bacakan. Template jurnal itu menyesuaikan dengan si jurnal tersebut karena setiap jurnal itu memiliki template yang berbeda. Pertama, kedua, subjudul maupun perbab berbeda. Sebenarnya balik lagi sih Bu ya, kalau misalnya di jurnal itu Ibu bisa lihat berbagai macam jurnal, itu nanti akan dilihat bagaimana editornya apa sebutannya ya? Mengarahkan? Bukan, memfilter. Memfilter judul yang seperti apa dengan isi yang seperti apa. Jadi biasanya kalau ada judul yang udah oke banget nih, ternyata isinya nggak sesuai, langsung saya reject. Terus apakah ada template-nya yang sesuaikan dengan tema yang diangkat? Biasanya setiap jurnal mempunyai template berbeda-beda dan Ibu bisa menyesuaikan. Lalu untuk laporan proposal di UPSI BKD ada template-nya, sedangkan jurnal tidak sesuai. Sebenarnya disesuaikan saja yang di UPSI Bu. Kenapa? Karena gini, kalau untuk laporan dan proposal di UPSI, kita itu basicnya adalah untuk akreditasi. Dan untuk pemberkasan Bapak Ibu nanti ketika ada proses pengurusan kepangkatan atau serdos. Kalau misalnya ada nih, ternyata di jurnal tidak ada mengenai tentang pembahasan misalnya gitu. Terus di laporan ada misalnya ya, di jurnal tidak ada yang namanya kesimpulan. Tapi di BKD laporan ada kesimpulan. Nah, Ibu buat sendiri ada kesimpulannya di situ. Nah, kalau memang ditanya apakah sesuaikan? Iya, disesuaikan. Sebenarnya tidak terlalu banyak sih Bu yang harus disesuaikan antara jurnal dengan usulan dan proposal laporan BKD. Mungkin perbedaannya hanyalah isinya saja. Karena saya banyak sekali menemukan laporan dan proposal BKD itu sama. Misalnya nih, di proposal itu kan ada 1.1 sampai dengan 1.4. Maksudnya bab 1 pendahuluan, kajian, metode, dan jadwal penelitian. Itu di proposal. Nah, di laporan itu kan ada pendahuluan, kajian, metode, pembahasan, kesimpulan, baru penutup. Nah, kebanyakan proposal dan laporan itu disamaratakan. Jadi proposal tuh ada sampai 6 bab, sampai udah kesimpulannya sekalian di proposal. Padahal seharusnya belum ada gitu. Jadi sebenarnya disesuaikan saja Bu. Dan kalau tanya bagaimana solusinya, disesuaikan saja. Karena sebenarnya kalau Ibu mengikuti template yang sudah ada, itu mempermudahkan Ibu sekali. Karena kemarin saya lumayan banyak menemukan ada beberapa hal yang tidak sesuai, tapi saya coba sesuaikan supaya dosen tersebut juga tidak kesulitan. Ketika saya balik lagi untuk memberikan revisi, sebenarnya bukannya kejam ya Bu, tapi lebih kepada supaya nanti Ibu kedepannya ketika menulis proposal dan laporan juga mengerti, salah saya di sini, karena ada beberapa yang ketika kita sudah jelaskan berkali-kali, padahal salahnya tuh hanya di bagian pendanaan. Tapi beliau harus merevisi berulang kali karena beliau nggak melihat pendanaan. Itu saja sih Bu, disesuaikan saja. Oke, gimana Bu Amalia?
Mana mic saya? Bagaimana Pak Maria? Makasih Ibu sudah paham. Maaf ya Bu, saya tidak bisa karena baik Ibu sudah terjawab ya Bu ya. Berikutnya nih Bu, satu lagi 2 pertanyaan dari Bapak Rahmat Hadi. Nah, Ibu, saya baru pertama menulis jurnal. Saya sudah kirim dari Juli untuk terbit September di Ekodemika BSI itu ya Bu ya. Tapi sampai sekarang tidak ada respon. Nah, bagaimana itu Bu? Apa Ibu punya kontaknya? Satu Bu, sabar Bu, satu. Ya, boleh. Kalian Bu, terus siap. Menurut Ibu, mana yang lebih baik, menjadi penulis tunggal atau dengan orang lain? Oke, untuk Bapak Rahmat Adi ya, untuk jurnal yang di Ekodemika, Bapak sebenarnya bisa mengakses jurnalnya Pak. Di situ nanti kan ada keterangannya Bapak pada tahap review atau sudah pengeditan. Dan, di OJS ya Bu? Iya, di OJS-nya. Dan memang masalahnya adalah di OJS kita itu belum ada respon untuk apakah jurnal itu diterima atau tidak. Tapi lebih kepada harus aktif dari si peserta jurnalnya. Jadi Bapak harus lebih sering mengecek di Ekodemika. Apakah ada kontaknya? Saya punya kontaknya, nanti saya berikan ke Bapak ya, bisa ya. Nanti via Bu Dini bisa juga. Iya, mangga Pak, nanti bisa tanya ke saya, japri ke Bu Wiwitara. Jadi sebenarnya untuk terbit di September Ekodemika itu harusnya itu masih dalam bulan September ya Pak, cuman kalau ditanya terbit atau tidaknya dan ada respon atau tidaknya, sebenarnya Bapak harus lebih aktif sendiri untuk melihat jurnalnya Pak, karena jujur saja di jurnal kami di BSI masih kekurangan adalah kita memang belum bisa merespon siapa yang publish, siapa yang tidak. Tapi biasanya kalau yang publish itu akan dihubungi oleh editornya untuk melakukan penerimaan jurnal dan pembayaran. Via biasanya email atau nomor handphone yang aktif. Nah, Bapak menyertakan nomor handphone yang aktif atau tidak? Karena biasanya itu dihubungi via email. Nah, via email apa yang dikirim? Email yang Bapak daftarkan pada saat mendaftar di jurnal. Seperti itu Pak. Jadi biasanya Bapak harus aktif juga di jurnalnya atau Bapak bisa menghubungi. Sebenarnya kontak koordinasinya itu ada di Ekodemika Pak. Ada di kontaknya di situ terjelas. Setahu saya Bu Haryani yang megang. Nanti saya coba kasih nomornya ke Bapak. Terus tadi gimana Pak Rahmat Hadi? Ya. Wah, nyala suaranya. Bagaimana Pak penjelasannya? Ya, karena kan baru pertama kali nulis, saya nanya. Iya Pak. Kepala kampus aja, OB saya di Fatmawati saya tanya. Tulis aja Pak Rahmat, mana yang ini jurnal ekonomi ya, soal ekonomi. Iya. Saya cari yang ada terkait lah. Saya salah satu nemunya kan selain Ekodemika ada yang lain, tapi saya kirim ke situ. Saya always ngecek nggak ada ini respon, apa sistemnya memang belum ini ya, nggak pakai sistem. Maksudnya layak atau tidak kan perlu respon juga. Karena baru pertama jadi saya nggak ngerti prosedur. Oh gitu. Juga, kan? Iya Pak. Karena biasanya saya baru dapat NIDN kan saya dituntut untuk menulis. Ya. Itu pun saya tulis di beberapa formnya kan saya adalah penulis pemula ya kan, baru pertama menulis jurnal. Maksud saya biar ada inilah respon yang lebih cepat, paling tidak ada guidance-nya gitu. Kalau soal nulis sih memang salah satu kriteria saya adalah penulis, cuma nulis jurnal kan kemungkinan ada protapnya memang saya harus ikuti gitu. Iya. Ya, barangkali yang lain juga sama, mungkin takutnya semangatnya jadi hilang gitu. Tetap semangat Pak. Mas ya saya sih tetap semangat karena memang harus kan Tridharma. Iya. Maksud saya itu kalau dituntut untuk nulis jurnal, kita sudah berusaha nulis tapi dari kampus responnya kok saya bilang lambat ya. Maksud saya layak atau tidak layak tetap harus ada respon kalau menurut saya. Makanya karena selama ini kan saya tidak pernah tahu harus kontak kemana. Dan kemarin juga sempat problem jurnal itu nggak bisa diakses. Saya paling aktif di situ. Sama yang kalau nulis ada problem-problem yang saya kirim screenshot itu saya yang sering tuh. Karena saya berusaha aktif untuk melihat seberapa jauh ada tanggapan gitu.
Kemudian dari pertemuan dosen kemarin yang ada Pak Rektor juga kan kemarin saran kalau bisa lebih baik nulis berkelompok gitu. Kalau itu menjadi yang bagus juga menurut saya logikanya juga mungkin lebih baik sih, karena berarti keputusan kita akan termuat lebih banyak, sharing dengan teman-teman lain. Bahkan mungkin dengan tingkat kesibukan dosen yang tinggi, mungkin saling berbagi itu menjadi solusi juga. Selain mungkin value-nya ya, tapi juga strategi untuk berbaginya itu. Kemudian juga saya ngelihat beberapa dosen juga nulis di jurnal-jurnal lain. Ya, mungkin kalau saya juga sudah ngamatin di dosen-dosen perguruan tinggi lain. Maksud saya kalau saya nulisnya sudah layak, saya juga akan coba menulis di universitas lain gitu. Mungkin karena saya sudah layak nih, saya nulis. Tapi mungkin saya belum layak, menjadi belum muncul. Kemarin sudah diingatkan bahwa saya sudah mulai harus nulis. Dan saya sudah mulai memberi riset lagi sebenarnya. Saya sudah daftar ininya, tinggal inilah istilah, tinggal nanti nentuin risetnya aja. Termasuk saya ide-ide sudah ada, cuma itu tadi saya ngetesnya ini di jurnal saya belum ada respon. Jadi saya mau melakukan riset yang kedua, saya tunda meskipun sudah lengkap apa yang harus saya lakukan. Semuanya sudah jadi, tinggal saya aplikasikan aja. Oke, mungkin bisa bantu buat koordinasi kali ya Bu Widarti ya. Jadi gini aja Pak. Kayaknya penting deh ada koordinasi untuk ini, karena Tridharma ya, Tridharma ini penting banget. Yang paling problem itu adalah Tridharma. Kemudian tadi terkait quotation yang 5 years ke belakang itu, mungkin juga terkait dengan misalkan penulisan buku ajar. Saya juga sedang nulis buku ajar meskipun baru gitu, saya sudah nulis dan sudah selesai. Mungkin saya yang paling selesai di awal. Saya nulis buku ajar tentang komunikasi bisnis. Ada kadang-kadang mindset atau frame yang berbeda antara perguruan tinggi dengan penerbit yang sudah malang melintang mengerti bagaimana syarat penulisan buku ajar misalkan. Kalau dalam penulisan buku ajar itu kalau soal buku itu tidak ada kaitannya minimal 5 tahun terakhir dari buku Mona Lisa ya, saya koordinasi sama beliau nggak ada Pak Rahmat buku, karena buku itu karya buku itu isinya biasanya teori-teori yang lahir pada tahun berapa, bukunya aja susah orang akan membantah tulisan-tulisan yang lama gitu. Teori-teori banyak ya, teori-teori ekonomi juga. Saya cari buku-buku misalkan Schempelter gitu, karya dia, itu nggak ada yang ini, karya-karya barunya, itu karya lama dan paling diakui itu untuk mata kuliah entrepreneur misalkan. Jadi kalau jurnal, mungkin ya kalau nulis jurnal, itu jurnalnya. Kalau buku menurut saya teori itu ketika belum muncul teori yang baru, ya buku sampai tahun berapapun ya itu yang pakai. Plus alasan saya ngamatin juga di materi-materi kuliah, saya selalu melihat referensinya. Referensi yang dipakai oleh program studi ya, yang dicantumkan di situ referensi lama banget gitu. Tahun 2000, 2007. Dan saya selalu ngecek dengan referensi aslinya bahasa Inggris semua gitu. Jadi memang mungkin agak inilah ya, kalau untuk buku itu tidak bisa gitu. Kecuali kalau jurnal, kalau bisa memang 5 years terakhir itu. Karena itu terkait bagaimana progres dari sebuah penelitian yang terkini gitu. Kalau buku menurut saya nggak boleh yang 5 tahun. Dan memang itu saya baca juga dari para penerbit yang selama ini bekerja sama dengan pemerintah juga gitu sih. Jadi ada informasi yang salah Bu di PIC itu. Ini soal penulisan buku ya, buku ajar. Iya, itu 5 tahun Pak. Terakhir ternyata tidak. Bu Mona Lisa yang kemarin memberikan briefing ke kita, saya tanya juga tidak Pak Rahmat. Tidak seperti itu. Iya, memang Pak, untuk buku ajar memang seperti itu. Jadi buku pokoknya memang tidak akan berubah. Nah, tapi yang kita bahas di sini kan ketentuan dari jurnalnya untuk meminta 5 tahun terakhir buku yang digunakan atau tulisan-tulisan jurnal yang dijadikan referensi. Begitu. Bagaimana Bu Widarti? Kalau di jurnal itu ya tetap. Iya, karena referensinya tuh 5 tahun. Aja, Pak. Kan beda, Pak. Jurnal lah. Kalau saya kok jurnal lah yang penting itu. Jurnal itu update yang 5 tahun, iya penting. Tapi kalau buku,
agak susah kita dengan teori-teori yang sangat klasik, itu kita akan susah menemukan buku-buku yang terbaru. Kalau buku terbaru itu juga sebenarnya ngambil dari teori klasik yang lama itu. Contoh, teori Porter itu nggak ada yang bisa bantah sampai sekarang. Michael Porter, Five Force Porter, itu tahunnya lama banget. Jadi agak problem ya. Kalau saya kebetulan kan menganalisisnya strategik ya, punya di situ fokusnya. Itu bukunya Porter itu buku lama banget, kalau nggak dipakai problem gitu. Iya benar. Karena nggak ada yang nulis ini teorinya Michael Porter, nggak ada lagi. Dan dia yang diakui oleh manapun gitu. Saya selalu dari buku aslinya. Siapa? Ya Michael Porter itu. Ternyata karyanya tahun 86, tahun 90. Nggak ada lagi. Itu problem kalau menurut saya, yang saya rasakan ya. Karena saya kalau back teori, mau membandingkan teori, bagaimana analisis kompetisi, orang dari dunia manapun selalu ngambil dari teorinya Michael Porter yang terbitannya memang tahun lama gitu. Itu sih yang saya rasakan ya. Cuma kalau tuntutannya, kalau menurut saya jurnalnya iya 5 tahun terakhir, tapi kalau buku agak berat kalau kembali mencari sumber aslinya, ya itu sebenarnya. Iya. Baik, terima kasih Bapak Rahmat tadi. Lagi ke pengelola jurnalnya kali ya Pak ya. Setiap jurnal karena beda-beda. Baik, bagaimana bisa kita lanjut dulu buat beberapa pertanyaan ini. Ada dari Ibu Vanessa dan dari Bapak Edi Wijaya. Nih, tadi permasalahan tentang penulis pertama, kedua, dan selanjutnya. Jadi ini hampir sama pertanyaannya. Bagaimana nih permasalahannya? Sebenarnya nggak ada masalah ya. Bagaimana jika nanti jadi penulis kedua pada laporan BKD? Atau misalnya di sini Bu Vanessa bertanya, hukumnya gimana Bu? Penulis 1, 2, dan 3. Apalagi ini terkait dengan pengurusan JFA ya. Jadi sebenarnya kalau pengurusan JFA diusahakan jadi penulis tunggal ya Bu Vanessa ya. Kenapa? Karena ketika nanti Bu Vanessa memiliki penulis yang banyak, misalnya ada 3 penulis, berarti hukumnya itu dibagi 3. Nilainya itu dibagi 3. Jadi sebaiknya untuk pengurusan jabatan fungsional dosen atau serdos, Bu Vanessa memiliki tulisan tunggal. Nanti kalau misalnya dibagi 3, itu nilainya dibagi 3 lagi, akan semakin sulit nanti untuk pemenuhan hukumnya, begitu Bu Vanessa. Jadi saya simpulkan maksudnya itu adalah untuk jika kita punya tujuan khusus untuk melakukan pengurusan JFA atau serdos, kita memiliki sebagai penulis tunggal. 1 ya, penulis 1 lah setidaknya ya, bukan tunggal ya. Tadi kan tanya Pak Rahmat, Pak Rektor mengusulkan bahwa udah berkelompok saja kan, seperti itu ya. Jadi kalau yang berkelompok mungkin begini Bu Dina, maaf. Jadi sebenarnya kalau untuk dosen baru seperti Pak Rahmat tadi yang beliau baru memiliki yang ini, kenapa harus berkelompok? Mencari kelompok yang memang sudah memiliki nomor induk dosen sebelumnya atau sudah memiliki jabatan fungsional dosen. Misal nih, saya belum punya ingin bergabung sama Bu Vanessa nih yang sudah punya JFA. Saya membuat penulisan bersama dengan Bu Vanessa. Kenapa? Nanti pada saat membuat penulisan, Bu Vanessa otomatis sudah memiliki jurnal yang terbit terlebih dahulu. Jadi nama kita akan bisa menyusul, begitu Bu maksudnya. Jadi kita punya track record yang baik dengan adanya orang yang menulis di penulis pertama. Seperti itu Bu. Jadi untuk menyusul supaya nanti ketika pada saat penulisan selanjutnya kita bisa akan dengan mudah menulis jurnal dengan baik dan juga di ACC-nya juga akan lebih baik. Oke, baik. Begitu. Bagaimana Ibu Vanessa dan Bapak Edi Wijaya? Mantul? Baik, jempol sudah terlihat. Oke, iya, sudah nih ya pertanyaannya sudah oke. Nah untuk Bapak Rahmat nanti saya bisa infokan nanti penanggung jawabnya ya di ekonomika ya. Baik. Nanti biar Bu Widarti juga satu ruangan kan tuh ya Bu ya sama. Iya, tapi beda hari Bu. Baik. Tapi tetap satu kantor lah ya. Iya, tetap. Jadi bisa saya infokan. Untuk itu. Benar juga itu harus ada sering-sering ngecek ya. Iya. Karena memang sebenarnya kalau untuk jurnal yang di ACC
untuk layak publish, Bu, biasanya itu kita akan email 1 minggu sebelumnya atau kita menginformasikan lewat nomor handphone yang tersedia di jurnal tersebut untuk menginfokan penulisan publish untuk tanggal sekian, nanti ada surat LOA-nya, terus ada sistem pembayarannya kan seperti apa. Jadi biasa kan akan terima LOA-nya nanti. Benar, letter of acceptance-nya ya. Iya, baik-baik. Benar sekali. Oke, sepertinya ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada, saya mencoba untuk menyimpulkan apa yang kita lakukan hari ini di webinar. Di sini sudah banyak informasi yang diberikan oleh Bu Widarti bagaimana biar jurnal kita itu layak publish, kemudian sukses di input di BKD-nya, gitu ya, biar profesornya goyang ya, kalau di kita ya, seperti itu. Dan bagaimana koordinasinya, gitu ya. Karena banyak sekali pengalaman-pengalaman juga kalau udah nulis di luar itu, menurut pengalaman saya, ada yang lebih sulit lagi, malah tidak punya OJS. Nah, itu ya, tapi dia sudah Sinta 4. Nah, mantap itu ya. Jadi kita malah nggak kayak meraba-raba gitu ya. Seperti itu. Jadi kita doakan bersama biar setiap semesternya kita memiliki jurnal yang publish dengan baik, tepat waktu, dan tidak menyulitkan kita dalam melakukan tridharma perguruan tinggi. Baik, begitu kira-kira hasil dari webinar yang kita lakukan hari ini. Aduh, salah pencet saya, maaf. Webinar hari ini untuk teman-teman dosen, peserta, jangan lupa tadi di capture ya, biar bisa sebagai feedback kami di Prodi Periklanan untuk memperbaiki kedepannya kita akan melakukan webinar yang layak bagi pesertanya. Gitu. Oke, sebelum ditutup acaranya, saya ingin melakukan foto-foto bersama. Sebentar, kita tutup dulu ini. Terima kasih Bapak Ibu atas belum Bu, jangan pamitan dulu Bu. Enggak, saya mau ucapkan terima kasih aja Bu. Sabar aja Bu, tenang Bu, tenang. Baik. Ya, dari hasil ini masuk peserta 39 orang, oke. Yang bisa on videonya boleh di on dulu ya, setidaknya ada dokumentasi kita buat laporan ke acara. Oke. Baik, ini untuk yang pertama saya capture dulu ya. Oke, 1, 2, tolong jangan kaku dong ya, nanti masa dosennya pada stres-stres semua gitu ya? Enggak dah. Thank you. Oke, 1, 2, 3. Oke, memang tidak berasa. Oke, di next ya, ada dari Ibu Eka sampai ke, aduh ada yang namanya Galaxy 9 itu ya. Baik, kita capture ya, 1, 2, 3, senyumnya mana? Aduh, Bapak Robika manis sekali. Siap. Oke, sip, mantap. Baik, silakan Bu Widarti, kesan-kesannya untuk pertemuan webinar kali ini. Mudah-mudahan bisa jadi narasumber lagi nanti. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas atensinya. Saya minta maaf kalau ada kata yang tidak berkenan atau ada informasi yang kurang jelas. Bisa japri saya nanti untuk laporan BKD semester depan. Baik, begitu saja. Terima kasih. Baik, buat peserta, sabar ya. Hampir saja saya lupa kan. Mana tuh tadi? Iya, link untuk absensi Bapak Ibu untuk ya, feedback dan sertifikat. Mana tadi? Baik. Mangga, sudah saya share feedbacknya. Ya. Terima kasih untuk semuanya atas kehadirannya dalam webinar kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat peserta. Lain waktu akan kita sambung kembali pembicaraan ini.
Terima kasih. Jangan lupa ya feedbacknya ya. Baik, silakan kalau ingin meninggalkan webinar ini. Pak Rizky serius banget, Pak Rizky, mukanya Pak Rizky. Bapak Rahmat, saya Japri ya Pak. Ya. Pak Edi, senyum-senyum aja Pak Edi. Oh ya. Ibu Rosi. Bu Wiwit awet muda ya, Bu Wiwit. Oh. Muda terus ya Pak. Aduh, Pak Rizky udah jadi guru apa nih Pak Rizky? Ya, tahu guru apa aja yang bisa digurui. Bu Rosi on sekali loh hari ini, cantik sekali. Oke, materi mau yang sudah saya upload, tapi nanti akan saya email juga ya, kalau misalnya sudah keburu live. Maaf, saya lupa. Iya Pak Edi, ngopi. Ibu Arsy, kata Adi. Ngopi Pak, ngopi. Oh iya, Rizky ngopi juga. Aduh. Siap. Ini kita hostnya kemana ini hostnya? Host? Bapak Edi? Tadi ada yang minta ini ya Bu. Lupa saya. Minta template. Nah itu lebih baik mengunjungi OJS-nya ya Bu ya? Ya, bisa langsung ke OJS-nya aja. Ke OJS-nya. Ini saya akan tuliskan di ini aja di grup chat ya, untuk OJS di Lintikan. Nanti tinggal masuk ke OJS, lihat mau jurnal yang mana, kan ada banyak ya. Yes, benar. Ini yang jika, nanti kan kita kalau yang biasa upload tulisan sesuai dengan bidangnya. Kayak misalnya saya juga suka nyerempet-nyerempet gitu ke pemasaran, ya saya masuknya ke jurnal yang lain gitu, tidak ke jika gitu. Bisa ke Cakrawala atau jurnal komunikasi. Iya, betul. Jadi biasanya kalau nyerempetnya terlalu jauh dari komunikasi, saya ditolak juga sama Ibu Widarti ini. Gitu. Oh ya, untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali ngupload jurnal, diusahakan setelah login itu registrasi ya, supaya bisa memasukkan naskahnya. Kita lihat feedback. Oke, tidak banyak yang masuk feedbacknya. Bu Novalia, apa itu Bu? Saya nggak bisa masuk nih. Masuk kemana ya Bu? Oh gitu. Oh. Gimana? Ih, kepencet mulu. Serem jadinya aku beneran deh. Masuk formnya. Oh, formnya ya, sebentar ya. Form. Oke, simpan. Maaf, tadi lupa saya belum nge-lock ya yang buat feedback. Bisa diklik di link yang baru. Yang baru sudah saya free buat yang bisa dari luar UPSI. Maaf sekali saya lupa.
Maaf ya Ibu Nova. Maaf juga Bapak Rizky. Saya lupa. Oke, buat Bapak Ibu yang tadi tidak bisa absen, boleh di link yang baru saya share. Aduh, saya tidak di-mute.
Kedengeran nggak musiknya? Gak kedengeran musiknya. Ya, kedengeran ya? Enggak. Harus dari hostnya, Bunda. Oke, aku stop dulu kali recordingnya ya. Makasih ya semua ya, Bapak Edi, Ibu Rosi, Bapak Rahmat, Bapak Haikal, semuanya deh, pokoknya Bapak Andra, diam saja. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Ditunggu ininya, Japrianya sama dokumen.